Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama dengan Satreskrim Polres Tanah telah menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu pada Jumat kemarin. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Satreskrim Polres Tanah menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu Jumat kemarin. Rekonstruksi dilakukan di 4 tempat kejadian perkara dan menghadirkan 3 tersangka, Yunus Saputra Tarigan dan Rudi Apri Sembiring yang berperan sebagai eksekutor, sedangkan Bebas Ginting yang berperan sebagai otak pelaku pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Ketiga tersangka memperagakan 57 adegan, mulai dari membahas pemberitaan yang dibuat oleh korban hingga merencanakan pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Dalam sejumlah adegan terungkap fakta, tersangka Bebas Gintinglah yang telah memerintahkan kedua tersangka eksekutor untuk melakukan pembakaran. Dengan jalan memperagakan kembali cara para tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi yang tujuannya adalah penyidik untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi dan untuk menguji kesesuaian keterangan atau saksi. Meski rekonstruksi telah dilakukan, namun pihak Polda Sumatera Utara belum dapat menyimpulkan motif dari pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Panji Satrio, BTV, Karo, Sumatera Utara. Untuk membahas penanganan kasus pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu, sudah bergabung bersama kami Direktur LBH Medan Irfan Saputra dan Beni Mamoto, Ketua Kompolnas. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Bang Wilson. Baik, kami ke Bang Irfan terlebih dahulu. Bang Irfan, ini rekonstruksi dengan menghadirkan 3 tersangka ini sudah digelar kemarin. Bagaimana Anda melihat adegan-adegannya? Apakah ada yang tidak sesuai? Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin pada saat rekonstruksi telah mengirimkan tim di Kapanjai langsung, itu tim LBH Medan, tim KKJ, dan melihat jalannya secara utuh rekonstruksi. Adapun rekonstruksi yang kita ketahui ada 57 adegan. Namun kami mencatat ada banyak kejanggalan dalam rekonstruksi tersebut, di mana ada dalam rekonstruksi tersebut ketika itu ada pembicaraan B dengan yang diketahui atas nama Koptu HB. Tetapi itu tidak jelas rekonstruksinya bagaimana, dan itu saat ditanyakan kepada Kabid Humas pada malam hari bagaimana peran Koptu HB dan Bulang saat berada di warung, itu tidak dijawab secara jelas, dan bahkan itu dielakkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awak media. Dan terkait dengan rekonstruksi ini, kita sebenarnya sangat menyayangkan. Memang rekonstruksi ini dapat dilakukan dengan bahasa dapat sebagaimana Perkap 6/2019 tentang manajemen tindak pidana, atau dalam hal ini Perkap yang memang milik dari internal Polri. Tetapi kenapa ujuk-ujuk rekonstruksi ini segera dilakukan, padahal kita ketahui bersama masyarakat hari ini menunggu apa motif dari tindak pidana ini. Kenapa bisa langsung rekonstruksi? Dan dari keterangan Kabid Humas ada 15 saksi yang diundang. Tetapi ada saksi yang hari ini telah memberikan kesaksian tidak diundang. Semisal saksi V yang hari ini memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada kita dan telah memberikan keterangan kepada Polres Tanah dan Polda Sumut. Ini sangat janggal menurut kita, Bang Wilson. Kira-kira begitu. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, tadi ternyata kalau dari LBH Medan menyatakan ada beberapa kejanggalan. Sebenarnya untuk melakukan rekonstruksi, seperti apa tahapan dari pihak kepolisian supaya tidak salah Pak saat melakukan proses hukum ini?
Ya, yang pertama rekonstruksi dilakukan setelah pemeriksaan para saksi dan tersangka itu selesai, pemeriksaan barang bukti sudah selesai, olah TKP sudah selesai. Nah, ini diperlukan gambaran secara utuh. Karena ketika orang diperiksa per berita acara, itu bisa saja nanti setelah memperagakan di lapangan ada sedikit perubahan karena dia setelah lihat lokasinya ternyata ada yang dia ingat dan sebagainya. Jadi konteks rekonstruksi diharapkan akan melengkapi dari proses penyidikan ini sehingga nanti kalau sudah dinilai cukup maka berkas perkara dikirimkan ke kejaksaan. Nanti kalau kejaksaan menilai sudah lengkap maka tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan atau tahap kedua. Nah, dalam konteks ini masukan dari teman-teman dari LBH Medan ini menjadi penting karena apa? Mengkritisi jalannya rekonstruksi ini kiranya akan menjadi masukan bagi pihak penyidik untuk nanti apakah perlu dilengkapi, apakah perlu dijelaskan secara gamblang, karena era sekarang ini kan tidak bisa lagi kita menutupi. Jadi sebagai contoh bagaimana peran satu saksi yang disebut tadi, HB dan sebagainya. Karena apa? Karena pihak keluarga sendiri sudah melaporkan ke Puspom TNI di Jakarta, yang prosesnya juga tentunya sedang berjalan. Nah, ini nanti kami dari Kompolnas akan meminta klarifikasi kepada Polda Sumatera Utara untuk hal-hal yang tadi dipertanyakan oleh via LBH Medan. Seperti itu. Baik, Pak Beni, tapi mengapa juga pihak kepolisi sepertinya enggan mengungkapkan motif dari pembakaran yang menewaskan 4 orang ini, padahal sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan? Ya, nantinya di pengadilan semuanya akan terbuka. Karena dari pihak pengacara, penasihat hukum, jaksa penuntut umum, ini akan mengkorek keterangan dari para saksi dan terdakwa nantinya, sehingga nanti secara terang benderang publik pun bisa mengikuti apa proses pembuktian di pengadilan nanti. Nah, dalam konteks yang dipertanyakan tadi, apakah ini dalam konteks sedang dalam proses pengembangan, itu nanti kami akan pertanyakan. Yang tentunya kalau memang dugaan-dugaan itu ada, pasti akan ada sinergi kerjasama dalam hal mengungkap kasus ini untuk menjawab pertanyaan keluarga seperti yang sudah dilaporkan. Baik, Pak Ivan, desakan seperti apa yang akan dilakukan LBH Medan supaya membuka penyelidikan ini seterang-terangnya? Bahkan tadi Anda menyatakan bahwa ternyata motifnya belum diketahui sampai sekarang. Apakah memang harus menunggu sampai ke pengadilan kalau menurut Anda? Baik, terima kasih. Mungkin tadi dari jelaskan Pak Beni Mamoto. Ya, untuk motif itu bukan ujuk-ujuk harus diketahui di pengadilan. Itu keliru, kan begitu. Kita beranjak dari beberapa kasus. Contoh kasus yang ada di Sumatera Utara, jurnalis juga, Marcel Arahap, atau kasus yang saat itu jurnalis itu ditembak dan ada keterlibatan anggota TNI. Dalam waktu 5 hari, saat itu Kapoldanya Pak Panca sudah menyampaikan kepada publik apa motif dilakukannya pembunuhan terhadap Marcel. Tetapi kenapa dengan kasus ini berbeda? Kan begitu. Ini jadi pertanyaan publik, Pak Beni Mamoto dan Bang Wilson. Ini kasus sudah hampir lebih dari 3 pekan. Apa yang dikhawatirkan dari rekan-rekan teman-teman Polda Sumut untuk mengungkap ini? Dan kejanggalannya lagi banyak gitu. Dari penyampaian Kabid Humas ada 57 adegan, kan begitu. Ada dilakukan peran pengganti. Siapa-siapa aja yang digantikan perannya, kan begitu. Yang tadi saya bilang penekanannya, misalnya ada percakapan dengan Waktu HB di warungnya. Siapa yang menggantikan peran itu? Apa percakapan itu? Baik. Selanjutnya, kami perlu menjelaskan di sini, Bang Wilson sedikit lagi ada Pak Beni Mamoto. Kami meyakini Pak Beni Mamoto akan menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. CCTV hari ini, Pak Beni. Kenapa CCTV itu diberikan angle setengah, tidak seutuhnya? Saya mau memberikan penjelasan. CCTV hanya menghadirkan orang yang berotasi, memantau, dan ada percikan api di jam 3.17. Mana CCTV korban datang?
sama siapa korban datang, bagaimana korban masuk ke rumahnya dan diantar. Ini kan penting untuk mengungkap kasus ini. Kalau ini tidak diungkap dan tidak dibuat terang benderang, maka jangan salahkan publik itu berpikir negatif dengan Polri. Cukuplah kasus Pina, kasus Freddy Sambo, dan ini jangan terulang lagi. Kita mengkritik ini. Dan terakhir Bang, mohon maaf Pak Benny Mamoto, kami harus menyampaikan kalau kami menilai dan menduga ini bukan rekonstruksi, ini ibaratnya seperti syuting film yang sudah diskenario, kan begitu. Kita sangat kritik keras, kita menghormati proses hukum, tapi ini benar-benar sangat yang tidak menurut kita sesuai prosedur. Bahkan pasal tetap 187 ayat 3, kita sudah buat laporan pembunuhan berencana, keluarga korban dari penguruan Pasaribu seluruh dunia, itu namanya penyebutannya, membuat 340. Parahnya laporan kita dilimpahkan ke Polres Tanah-Karo, Pak Benny Mamoto. Ini jadi catatan, dan ini tidak berperspektif korban yang sedari awal sudah mengatakan dengan jelas ada intervensi dan intimidasi saat anak korban melakukan atau diperiksa, dengan mengiyakan pertanyaan tentang mengarahkan tentang kebakaran. Itu Pak Benny Mamoto, ini jadi catatan. Terima kasih Bang Wilson. Pak Benny, berhakkah pihak kepolisian pada saat melakukan rekonstruksi ataupun penyelidikan tidak mengungkapkan informasi sepenuhnya ke masyarakat, Pak? Jika iya, apa yang membuat polisi harus membagi-bagi informasi kepada masyarakat, tidak semuanya langsung disampaikan? Yang pertama, rekonstruksi ini adalah namanya memperagakan apa yang dia dengar, dia lihat, dia alami, dia lakukan ya. Dalam konteks ini peran dari para tersangka itu apa, nanti didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan. Nah, dalam konteks ini catatan-catatan yang tadi sudah diberikan oleh atau disampaikan oleh LBH Medan ini menjadi masukan buat kami dari Kompolnas untuk nanti mempertanyakan. Nah, dalam konteks tadi ada hal-hal yang belum diungkap. Memang ada kasus-kasus yang sementara masih dikembangkan, itu belum diungkap. Nah, dalam kasus ini, kan mastermind-nya juga belum terungkap. Nah, apakah konteksnya itu? Nah, ini nanti kami akan pertanyakan. Artinya begini, ini tahap pertama dari sisi eksekusi, ya dilakukanlah rekonstruksi ini. Tetapi bagaimana mastermind itu bermain, yaitu di sisi yang lain. Ini kemungkinan satu mengejar waktu masalah penahanan, untuk bagaimana segera mungkin kasus ini bisa dilimpahkan, tetapi pengembangan sampai ke mastermind ini tetap akan berjalan. Nah, kami dari Kompolnas akan mengawal kasus ini. Baik. Pak Ivan, selanjutnya apa langkah yang akan diambil oleh LBH Medan setelah rekonstruksi ini? Apakah langsung mempersiapkan berkas-berkas untuk ke tahap proses hukum berikutnya? Baik, terima kasih. Saya menyambung sedikit dari Pak Benny Mamoto. Mohon maaf Pak, jangan menjadikan suatu alasan tentang alasan penahanan. Ini penahanan masih panjang, dan bahkan bisa perpanjangan penahanan karena ini ancamannya lebih dari 9 tahun, kan begitu. Itu yang perlu saya koreksi. Terus tambahan adalah dari Kabid Humas menyatakan kalau ini ada 57 adegan. Tetapi ketika kawan-kawan KKJ yang sedang ada di lapangan menanyakan tentang bagaimana tentang praktek judi, apakah ada kaitannya? Satu, bagaimana tentang pemberitaan, apakah itu tidak disampaikan dalam rekonstruksi? Ini sebenarnya apa alasan rekonstruksinya, alur ceritanya gimana? Karena ini diyakini oleh KKJ bersama Dewan Pers yang telah melakukan konversi pers di Jakarta adanya keterlibatan anggota TNI. Berdasarkan karena apa? Karena ada pemberitaan yang secara terus-menerus diberitakan korban. Ini belum terungkap sampai dengan sekarang. Jadi apa langkah yang kami lakukan? Pertama adalah kami sudah menyampaikan secara langsung kepada Pak Benny Mamoto, kalau ini juga tidak dilakukan, maka kami harus tegaskan ini perkara harus diambil alih Mabes Polri. Kalau begini caranya, masih banyak yang ditutupin.
dan kita nggak boleh menafikan yang sebelumnya. Jadi bagaimana ini mau transparan, bagaimana Polri mau diyakini. Kalau saya balik ke belakang, yang di awalnya dibilang kebakaran, tidak ada OTK, itu awal mula kepercayaan masyarakat berkurang. Jadi tolong kepada pihak Polres Sumut dan Polres Tanakaru benar-benar mengungkap kasus ini. Jangan ada pihak-pihak yang menutupi. Ini tentang 4 mayat yang telah tiada dan ada anak-anak di dalamnya. Bahkan Bang Wilson, dalam laporan tersebut hanya dibuat pasal 187, saya tegaskan lagi. Padahal ada korbannya anak di situ, 2 orang. Harusnya ini dijuntukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Tetapi sampai sekarang kok masih 187 saja. Ini banyak kejanggalannya. Maka kami akan melakukan upaya-upaya korektif pertama, dan kalau ini juga tidak didengarkan, maka kami akan melakukan upaya hukum lainnya dan meminta secara tegas ini diambil alih oleh Mabes Polri. Kalau begini, bagaimana mau mengungkapnya? Kira-kira begitu, Bang Wilson. Baik, terima kasih Pak Irfan, dan juga kita akan menanti seperti apa tadi keterangan yang akan disampaikan atau yang akan disampaikan langsung kepada pihak kepolisian Polda Sumatera Utara dari Pak Benny Mamoto. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak, Pak Benny Mamoto, Ketua Kompolnas, dan juga Direktur LBH Medan Irfan Saputra telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore.